Bersabar atas ucapan istri yang menyakitkan itu termasuk cobaan di antara para wali Allah. Diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bismillahirrahmanirrahim, fa innaha idza kanat salitatan, sesungguhnya ketika sang istri itu buruk kata-katanya, badhiyatal lisani, pedas lisannya, sayyi'atal khuluqi, buruk akhlaknya, kafiratan lin ni'ami, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, atau melupakan kebaikan-kebaikan suami, karena ad-dararu minha aktsaru minan naf'i, maka jelaslah dampak keburukan menikahinya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Wasabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil auliya'u, bersabar atas lisan istri, atas kata-kata istri yang menyakitkan itu termasuk cobaan yang dialami banyak para wali Allah. Kenapa dalam rumah tangga itu kebanyakan laki-laki lebih cepat meninggal daripada istrinya? Kita baca dulu penjelasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa, yakunu halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa bawahi wa waladihi, yang mana kerusakan seorang laki-laki, kematian seorang laki-laki berada di tangan istrinya, kedua orang tuanya dan anaknya. Yu'ayyirunahu bil fakri, mereka mencacinya sebab kefakiran, sebab kemiskinan. Wa yukallifunahu ma la yutiqu, dan mereka menuntutnya pada pekerjaan yang ia tidak mampu. Fayadkhulul madakhila allati yadhabu fiha dinhu fayahliku, kemudian ia memasuki banyak hal, melakukan banyak pekerjaan yang dapat menghilangkan agamanya, kemudian ia menjadi rusak, bisa rusak jiwanya, stres, bisa rusak agamanya, juga bisa rusak fisiknya, sakit atau mati. Hadis ini statusnya dhaif, namun relevan di banyak kehidupan rumah tangga orang. Demikian penjelasan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam bishawab. Inilah faidah dan manfaat mengadzani bayi yang baru lahir. Hal ini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, bismillahirrahmanirrahim. Qalhu wa yu'adzina ay wasunna ay yu'adzana ay walau min imra'atin au kafirin. Disunnahkan bayi yang baru lahir itu diadzani walaupun dari wanita atau bayi tersebut dilahirkan dari orang kafir. Wa dzalika li khabar Ibnu Sunni, hal tersebut karena berdasarkan hadis dari Ibnu Sunni yang isinya man wulidalahu mauludun fa adzana lahu fi udhunihil yumna wa qama fil yusra lam tazurhu ummu sibyani. Orang yang baru dianugerahi bayi, kemudian orang tersebut mengazani bayinya di dekat telinga yang kanan, kemudian mengikomah pada telinga yang kiri, maka bayi tersebut tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan. Nah, Ummu Sibyan ini siapa? Ai at-tabi'atu minal jinni, jin yang mengikuti manusia. Wahya al-musammatu indan nasi bil qarinati, yaitu yang disebut dengan korin, jin korin atau jin yang menempel pada manusia. Nah, bayi yang baru lahir kemudian diazani pada telinga kanan lalu diikomati pada telinga kiri, bayi tersebut tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan atau jin korin. Wali annahu, alasan yang kedua kenapa diazani, wali annahu sallallahu alaihi wasallam azana fi uzuni sayyidina Husaini khina waladatu Fatimatu radhiyallahu anha. Alasan yang kedua faidah diazani adalah karena Rasulullah mengazani di dekat telinga Sayyidina Husain, cucu Nabi, ketika Sayyidina Husain baru saja dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, oleh putri beliau. Itu alasan yang kedua, karena mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah pun mengazani Sayyidina Husain ketika baru dilahirkan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, waliyakuna i'lamuhu bitauhidi awwala ma yaqra'u sam'ahu hina kutumihi ila dunya kama yulaqanu inda khurujihi minad dunya. Supaya mengajari kalimat tauhid pertama kali yang didengarkan telinga bayi ketika bayi tersebut baru dilahirkan ke dunia, sebagaimana dianjurkan untuk mentalkin orang yang akan meninggal dunia.
Jadi faidah mengazani yang ketiga adalah supaya bayi tersebut diajari kalimat tauhid, diperdengarkan kalimat tauhid pada telinga pertama kali yang ia dengar ketika baru keluar dari dunia. Jadi ketika ia baru lahir itu yang pertama kali didengar itu kalimat-kalimat tauhid, bukan kalimat-kalimat yang buruk. Alasan yang keempat kenapa diazani, walima fihi min tardi syaitani anhu. Karena adzan tersebut dapat menolak setan yang mendekat kepada bayi. Fa innahu yutiru inda simail azani. Karena setan akan bingung ketika mendengar suara azan. Ini faedah keempat. Jadi alasan-alasan kenapa disunnahkan azan kepada bayi yang baru lahir. Yang pertama tadi karena berdasarkan hadis Rasulullah, azan tersebut dapat menghilangkan gangguan dari umusibyan. Jin korin tidak akan mengganggu bayi yang diazani pada telinga kanannya dan diikomati pada telinga kirinya. Alasan yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasulullah pun mengazani Said Husain cucunya ketika baru dilahirkan. Alasan yang ketiga karena supaya memperdengarkan kalimat tauhid pertama kali yang didengar oleh bayi ketika baru keluar dari dunia. Alasan yang keempat, azan ini karena untuk menolak setan, karena setan bingung ketika mendengar suara azan. Nah, itulah alasan-alasan dan faidah-faidah kenapa disunahkan azan pada telinga bayi. Kemudian selain azan, apa saja yang disunahkan? Qauluhu wa yaqra'a suratal ikhlasi. Wa sunnah ayaqra'a suratal ikhlasi. Disunahkan membacakan surat al-ikhlas kepada bayi. Qul huwallahu ahad. Alasannya lima fi musnadi Abi Razin, karena terdapat hadis pada musnad Abi Razin annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a fi uzunil mauludi surat al-ikhlasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat al-ikhlas pada dekat telinga bayi. Nah, jadi Rasulullah pun membacakan surat al-ikhlas di dekat telinga bayi. Wal muradu uzunu al-yumna, yang dimaksud adalah telinga bayi yang kanan. Jadi Rasulullah pun membacakan surat al-ikhlas pada telinga bayi yang kanan. Kemudian setelah al-ikhlas apa saja yang disunahkan lagi? Wa nuqila ani Syekh Ad-Dairabi annahu yusannu ayaqra'a fi uzunil maulidi al-yumna inna anzalnahu. Dikutip dari Syekh Ad-Dairabi bahwasanya disunahkan bagi orang tua untuk membacakan surat inna anzalnahu pada dekat telinga bayi yang kanan. Faidahnya apa? Li'anna man fu'ila bihi dzalika lam yuqaddirillahu alaihi zinan tula umrihi. Karena bayi yang dibacakan surat inna anzalna pada telinga yang kanan oleh Allah tidak akan ditakdirkan melakukan perbuatan zina sepanjang hidupnya. Jadi ini faidahnya ya. Faidahnya kenapa bayi dibacakan surat inna anzalna atau al-qadar pada telinga kanan, supaya Allah tidak mentakdirkan bayi tersebut melakukan perbuatan zina selama hidupnya. Nah, selain itu dibacakan lagi wa qalu wa ayata inni ila akhirih ay wa sunna ayaqra'a hadhil ayata wa hiya, yaitu bagi orang tua juga disunahkan untuk membacakan ayat ini. Ayat tersebut adalah inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dibacakan ayat ini ya. Inni wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, di dekat telinga bayi yang kanan. Jadi urutannya apa saja yang dibacakan pada bayi yang baru lahir. Yang pertama dibacakan azan pada dekat telinga yang kanan. Yang kedua surat al-ikhlas pada dekat telinga yang kanan. Yang ketiga surat inna anzalna atau al-qadar pada dekat telinga yang kanan. Yang keempat adalah ayat ini, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, pada dekat telinga yang kanan. Kemudian selain itu terakhir diikomai pada telinga yang kiri. Nah, hal ini dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Wallahu a'lam bishawab. Amalan agar terhindar dari sakit mata dan terhindar dari buta selama hidupnya dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala hina yasma'u qaulal muadzini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Barang siapa yang mendengarkan azan waktu muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ia menjawab marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjawab dengan ini, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma yuqabbilu ibhamaihi wa yaj'aluhuma ala ainaihi, kemudian dia mencium kedua jempol tangannya lalu mengusapkan pada kedua matanya, lam ya'ma wa lam yarmat abadan, maka dia tidak akan mengalami kebutaan dan tidak akan mengalami sakit mata selamanya. Hal ini dijelaskan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Wallahu a'lam bishawab. Doa agar mayit tidak disiksa di dalam kuburnya sampai hari kiamah. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syarhi Suhaimi alal Jauharati haditsun. Dan di dalam kitab Syarah Suhaimi alal Jauharah terdapat hadis yang isinya ma min abedin yaqulu salasa maratin inda qabri mayitin. Tiada seorang hamba yang membaca doa ini sebanyak 3 kali di samping kuburan mayit. Isi doa yang dibaca adalah Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyita. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Saya ulangi doanya. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tu'adzib hadzal mayyita. Faidahnya adalah illa rufi'a anhul adzabu ila yaumin yunfakhu fis suri, kecuali siksa kubur mayit tersebut akan diangkat sampai pada hari ditiupnya sangkakala. Jadi mayit yang dibacakan doa tersebut sebanyak 3 kali tidak akan disiksa kuburnya sampai pada hari kiamah. Demikian penjelasan di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Wallahu a'lam bishawab.